Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sekarang tanggal jeng jeng jeng. Ini agak siang sih, saya harus cepet-cepet masak. Soalnya harus ngejar kerjaan. Sekarang tanggal 26 Maret. Ini 2021, 2021 jam 7. Kalian nggak kelihatan. 7.35. 26 Maret ya. Nggak ini sih. Kalau udah ngomong aku mulai deh. Letak letuk yang lain di sebelah ini juga di paling depan. Nggak kelihatan ya, kepo lagi. Ya, seperti itulah. Jadi yang depan, paling depan, sebentar, saya mau ini dulu deh, mau pakai bedak dulu yuk. Lihat deh bedaknya, ini bisa merubah penampilan dalam sekejap. Jadi kuy, bedak sedikit aja ini bisa merubah penampilanmu yang dari kucil menjadi luar biasa. Dia pergi mungkin ngajar ngaji. Ustazah ini paling vokal dalam urusan yang sering kali yang aku denger sih, selalu mempermasalahkan aku banyak barang semua harus dihitung. Padahal aku udah bisa bilang bahwa si buta ini, wallahi semua tidak dipakai. Macam kulkas ini nih, aku liatin, ini pengennya dihitung cuy. Gue nggak goblok kali, beneran kesel banget. Ustazah kan udah dikasih tahu ini nggak dipakai, ini nggak dipakai. Gue punya kulkas, gue punya penyedot debu, sekalian aja gue ngomong semua ya, bikin panas tuh yang dengki-dengki. Tapi semua itu nggak dipakai. Saya pakai sesuaikan dengan yang ada, kondisi yang ada di sini. Goblok kali, astagfirullah. Kalau lu emang otaknya nggak tahu gimana ya? Ini orang-orang ini. Kalau gue pakai kulkas di sini, itu ngejebret mulu cuy kondisinya, bikin rusak, bisa kebakaran, jing. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Bisa kebakaran. Maaf ya. Ini aku tegas-tegasin bahwa aku nggak pakai, ada kipas angin ini. Kipas angin juga ada nih. Ini kipas angin cuy. Bikin kesel beneran. Itu nggak dipakai juga. Pengennya semua dihitung. Pengennya mereka masuk, terutama si Bu bener-bener dengan si anaknya itu. Kalau aku nggak ada, aku nitipin kunci pernah untuk waktu itu ngecek listrik mati itu, nyelusup ke dalam. Makanya ada kasus-kasus tertentu aku sudah bilang bahwa analisanya kemana-mana, jadinya ngaco nanti saya bilang. Nyelusup ke dalam pengennya, padahal nggak ada kepentingan si Bu dengan anaknya itu. Jadi ini pengennya nyelusup ke dalam, pengen ngeliatin semua, ngebongkar semua, pengen tahu apa aja yang ada di sini. Astagfirullah. Lu pikir apa? Itu listrik nyalain kompor aja atau nyalain magicom aja bisa ngejepret. Allahu Akbar. Gue juga punya otak kali. Gini cuy, itu kalau peralatan listrik kayak komputer atau ini kulkas atau yang tertentu terutama printer, kalau listriknya nggak stabil itu bikin cepet rusak peralatan listrik. Ngerti nggak ini orang-orang kayak gini nih, otaknya duit mulu. Banyaknya pengumpul duit itu ya, ada yang tugasnya di kantornya itu ngumpulin duit umat, dengan yang penerima dana. Aku hidup di lingkungan seperti itu cuy, di lingkungan seperti itu. Jadi otaknya itu ya Allah, aku otaknya otak kerja, gimana menghasilkan duit, terus gimana caranya supaya bisa ngasih ke orang, bukannya dapat dari orang begini cuy. Bukan. Aku udah jelasin bahwa ini semua tidak semuanya dipakai, dan barang-barang yang ada yang sifatnya listrik juga tidak semuanya dipakai. Ini memang baju-baju nggak semuanya dipakai gitu loh. Ada baju, ada jilbab, ada apa, nggak semuanya dipakai cuy. Lu mau ngecek apa lagi? Aku udah jelasin bahwa ini semua tidak dipakai. Wallahi, pakai otak dong. Kulkas nih ya, gue kasih tahu lo, dengan listrik yang tidak stabil seperti ini,
bisa kebakaran cuy, karena kan kulkas harus standby kan, bisa kebakaran. Otaknya itu gimana sih ya, pengennya semua dihitung. Terutama Ibu T ini sering kali mempermasalahkan dengan mereka itu TME, udah sekongkol. Ketika gue kasih bukti pun bahwa nih bukti korupsi, kata Ibu T nggak sengaja. Tiga apa ya, 3 alat bukti yang sudah yang berhasil saya selamatkan, karena sebagiannya itu ada di iPhone. Ketiga-tiganya udah menunjukkan bukti itu semua. Yang di iPhone itu mati, saya nggak tahu caranya. Kalaupun misalnya di memorinya masih bisa diselamatkan, nggak tahu juga. Dan sebenarnya ada Mbak D juga yang lagi mudik sampai sekarang belum balik lagi. Itu dari awal sering kali motoin laporan pembayaran listrik. Mungkin bukti-bukti itu masih ada di dia, tapi dia sendiri HP-nya itu sering ngehang ya. Jadi apakah masih ada yang terselamatkan atau tidak, saya nggak tahu. Tapi yang terselamatkan tiga-tiganya sudah membuktikan itu. Dan kata Ibu T, itu nggak sengaja. Dan itu didukung sama M. Saya sempat wallahi sampai diusir. Waktu itu ada Ibu E dengan Ibu M di sini. Kalau kamu nggak, terutama Ibu E yang mewakili ya, keluar dari sini. Aku sempat wallahi sempat digituin. Karena dari awal pun kamu udah diusir sama yang punya kontrakan, kata dia gitu. Pak, benarkah itu? Bu, benarkah itu? Harus dikonfirmasi, kata si Ibu gitu. Dan berdua tuh di sini. Wallahi depan sini. Aku sempat diusir. Nah, sekarang tanggal 26 Maret ini belum bayar listrik. Mau gimana? Mungkin lagi diurus sekarang atau nggak tahu. Saya nggak tahu. Dari tadi kasak kusuk soalnya. Tapi sebenarnya dari kemarin juga suka kasak kusuk, tapi nggak ada solusi cuy. Lu nggak sanggup, serahin ke gue. Waktu itu ya, udah pontang-panting si Ibu W ini belum dibayar listrik, sudah ditegur terus sama PLN. Tanggal 26 dia ngasih tahu aku. Mungkin sebelumnya antara dia lebih percaya, nih Ibu W juga lebih percaya sama Bu T karena deket banget. Dan Ibu W skongkol banget dengan M dan E. Nggak ada solusi cuy. Aku sibuk, rata-rata gitu ngomong, aku sibuk. Begitu aku urusin, komplain juga. Persetan dengan lu semua. Jadi aku pikir ini nggak tahu nih. Dan memang wallahi ya, aku sengaja biarin. Pertama buat pembelajaran, itu lebih penting lagi, bahwa tidak semuanya harus sesuai dengan apa yang lu inginkan. Lu pengen menghinakan gue dengan cara lu, merendahkan gue dengan cara lu, gue sih nggak peduli. Di otak lu gue mungkin ngerendahin gue lewat gini, si M sama si E di sana. Enggak, aku lihat ngelangin jalan, lewatin nama gue sih. Lempengin jalan tol lurus. Mau melototin gue itu nggak penting cuy, ya. Nggak penting, itu nggak ada nggak menyelesaikan masalah. Saya mikirnya gitu. Lu ngomong ke gue kalau memang lu nih serahin ke lu gitu, gue nggak sanggup, gue terima gue ini karena nggak ada lagi yang sanggup. Oke, gue jabanin, bukan karena gue mau, tapi gue lihat kemampuan mereka di bawah rata-rata, ya udah. Oke, kalian sekongkol sepakat dengan hal yang nggak bener, bodo amat. Yang penting nih, gue udah kewajiban gue ada ngasih tahu nih ada penyimpangan. Sampai gue bilang waktu diusir dari sini itu, yang waktu kejadian itu sebenarnya ada videonya tentang itu ya. Enggak, aku selama ini nyimpen, enggak ngomong hal itu. Aku enggak ngomong itu cuy. Aku lupa lagi mau ngomong apa tadi. Jadi ya, kencang-kencangan tuh ya waktu kejadian itu. Aku sampai bilang begini, gue nggak sudi, nggak ridho, saya bilang uang gue dia dimakan sama lu. Hanya si M sama E, enggak juga, nggak penting uangnya. Siapa yang maunya? Si M dengan E di kamarnya, karena dia ini, udah lu pergi lu gitu. Udah gitu aja, bodo amat, gue nggak dengerin. Karena gue tahu, yang seperti saya bilang,
yang bapak kos itu bukan ngusir satu orang cuy, bukan memberi peringatan satu orang. Jadi bapak kos itu kalau ribut terus lebih baik nggak dikontrakin tempat ini karena nggak berkah. Bener pak, bener nggak berkah. Saya juga mikirnya seperti itu. Tapi aku juga sisi lain, ini orang nggak bener terus gimana nih gitu loh. Wallahi ya, gue tahu diemin, gue tinggi, aku menangkap sesuatu hal yang tidak ini ya, tidak logis, janggal kayak gitu-gitu. Apakah aku mempermasalahkan dari awal? Tidak. Aku bilang sama si W juga, waktu itu deket sama W, sekarang nggak terlalu karena aku harus fokus kerja. Saya bilang gini, waktu aku nggak langsung mempermasalahkan itu, cuman aku kasih sinyal, kamu harus adil, kamu harus gimana gitu loh. Lihat, cek di luar, di lapangan sana berapa mereka, tanpa kan di permasalahannya kan di mesin jahit dan peralatan lain kan ya. Aku walaupun aku udah demi Allah dan Rasulullah aku nggak pakai ini enggak, semuanya ada memang bener tapi nggak dipakai. Bullshit you. Itu listrik ini saya tahu dayanya seperti apa, kondisinya seperti apa, saya bilang. Nah, jadi nggak sengaja aku nggak pakai semua itu karena tahu diri cuy. Saya juga tahu kapasitas aku seperti apa, jadi nggak dipakai semua kok. Kemudian tentang permasalahan uh, bukti, kenapa aku nggak langsung nih liatin, gue kumpulkan dulu sampai kemudian ternyata HP iPhone aku mati total. Yang terselamatkan langsung beli ini, untungnya aku terus rekam, ada 3 yang terselamatkan. Alat bukti itu saya liatin nih, yang saya tahu duluan Ibu W. Nih, saya bilang, nih, ini kenapa Mbak? Gini nih, saya bilang tuh. Cek, ada penggelembungan di sana, saya bilang. Dan cek ke semua dari tahun-tahun bulan-bulan sebelumnya. Dia nggak bilang nggak punya, nggak nyimpen, bahkan HP saya mati karena dia juga mati HP-nya. Akhirnya saya cek lagi semua, aduh iya, aku juga baru HP-nya Mbak, saya bilang. Ya udahlah, akhirnya ada 3 yang terselamatkan. Nah itu 3-tiganya sudah menunjukkan itu semua. Kenapa aku nggak langsung saya bilang ke W waktu itu, cobalah kita mungkin bulan berikutnya udah enggak lagi atau gimana, ternyata masih sama cuy. Ya aku udah ingetin sih harus adil sebelumnya, itu aku udah merasakan hal yang gimana banget sih sebenarnya, kan udah tahu karakternya, udah membaca sih. Jadi begitu. Di luar sana ada banyak mengalami perlakuan yang sama, menghadapi orang-orang yang dia tidak selalu merasa benar, ada pembenaran, selalu ada pembenaran, bahkan korupsi sekalipun dianggapnya itu tidak masalah, bukan hal yang besar. Jadi aku kasih tahu ke kalian karena ini adalah karakter dan mereka tidak merasakan apa-apa. Jadi makanya kenapa mereka cenderung melejit, tampil selalu di depan, karena belum lama ini temanku kemarin kalau nggak salah ya, kemarin pagi-pagi dia WA aku ngobrolin tentang hal ini. Saya bilang gini, kenapa, kata dia, ini jabatannya melesat banget loh orang ini, dan orangnya karakternya sebenarnya justru karena dia tidak merasakan apa-apa, selalu merasa benar, selalu ada jawaban setiap permasalahan yang dia timbulkan, selalu ada jawaban. Saya bilang, orang ini kenapa cenderung masuk, karena dia menyelusup sifatnya, terobos semua. Dan kenapa dia sampai tampil ke depan, bahkan orang-orang cenderung menghindar, ini yang membuat dia tuh melesat ya. Kalau dari sisi jabatan, dari sisi kayak di sini juga ada orang-orang yang menjabat berkuasa kayak gitu. Kenapa? Karena kayak kita nih ya, malas berdebat, yang kontra produktif, yang tidak produktif itu malas berdebat, sehingga yang lebih banyak tampil ke depan adalah orang-orang seperti itu. Ini yang harus dipahami, itu bahayanya sih sebenarnya. Tapi sisi lain, wah gimana lagi gitu loh. Makanya kenapa yang sekarang terjadi adalah orang-orang yang tidak memikirkan negara ya, jadinya ke politik ya. Itulah bahayanya kalau orang-orang yang muslim benernya ya, tidak mau tampil di politik, yang akan memimpinnya orang-orang kayak gitu ya. Seperti pun di dunia kita yang sehari-hari ini, ketika kita memang malas berdebat, malas berurusan dengan orang-orang yang kayak aku juga sekarang ini, orang-orang yang seperti itu, yang
cari pembenaran sendiri yang ya gitu deh, kontraproduktif untuk debat pun. Kalian tahulah rasanya berdebat kontraproduktif seperti apa, karena ketika kita ngasih tahu benernya, merasa itu bukan hal yang salah ya. Kayak gini aja yang kemarin aku tunjukin, kenapa bisa menjual sampai ke atap. Dari awal aku bilang ini bakalan menimbulkan masalah, saya bilang. Tapi kan akan terus berlanjut seperti itu, di kasus-kasus lainnya akan terjadi lagi. Ketika kita udah melihat, membaca bahwa ini bakalan jadi masalah buat dia, pokoknya gue pengennya seperti ini ya, lu nggak usah banyak bacot gitu. Saya juga jadi prihatin ya, makanya kenapa mereka tampil di depan menyelusup, terobos mencari pembenaran sendiri, akhirnya tampil di depan. Itulah yang terjadi sekarang ini. Orang-orang seperti itu bakalan tampil di depan karena nggak ada yang malas orang berurusan. Akhirnya yang berperan orang-orang kayak gitu cuy, orang-orang yang tidak bertanggung jawab, cuman pengen nguji-nguji kita, ngetes apa kesabaran kita. Itu aja sih. Ini juga lagi ngetes terus kesabaran kita, pengen tahunya gue nggak kayak gitu. Ketika lu dikasih jabatan, jangan melibatkan apa ya, ya namanya istilahnya lu punya tanggung jawab, lu ambil tuh tanggung jawab itu. Bukannya kayak berpolitik gitu loh, ngerti nggak? Jabatan itu amanah, lu harus jalankan dengan benar, bukannya dijadikan alat buat pressure ke orang lain, memberikan tekanan ke orang lain, menguji kesabaran orang lain segala macam. Itu tanggung jawab cuy, bukan kekuasaan yang lu bisa banggain terus lu bisa sombong ke bawahan lu kalau masalah jabatan atau apapun itu. Ini aku mau bikin lauk hari ini, mau di ini ada alat ya, saya mau ngasih lihat ke kalian. Ini ada alat lagi untuk bawang, pengiris bawang, tapi ini lebih berfungsi dibandingkan cuper menurutku, karena cuper kan menghaluskan, ini juga setidaknya bisa ngiris dengan gampang cuy. Kalau kalian terburu-buru beli yang ini deh, aku lebih merekomendasikan ini deh, lebih gampang. Emang sih tidak halus, tapi kan minimal dia ini kepotong-potong tanpa harus ya gitu deh. Dan sangat mudah sih, cepet juga termasuknya. Ini menghemat waktu banget sih menurutku ya. Yang jadi kemana-mana bodo amat. Astagfirullahaladzim, maaf ya, saya nggak boleh, harusnya ini. Nanti juga rencananya ini kalian udah ini ya, bentar aku kasih tahu lagi rencananya. Ini kan backlight ya, kalau saya cuma satu sisi di sini, saya pengen ngambil posisi ini. Kalau diginiin kan backlight, kadang-kadang backlight, kadang-kadang enggak. Ini lagi enggak sih, enggak terlalu, tapi termasuk backlight. Tapi kalau kayak gini kan enggak tuh, rada cerah tuh kan. Nah, rencananya supaya tidak backlight lagi, kalau saya mengambil posisi di sini, ini letak apa namanya, lampu tuh harus di sebelah sana. Nih. Nah, rencananya saya mau bikin lampu kalau misalnya saya lagi pengen syuting di sebelah sini, di sebelah sana, jadi nanti ini dimatiin, yang sebelah sana yang dinyalain supaya tidak backlight. Wallahi ya, otak orang-orang ini selalu dibikinnya dua loh. Jadi dihitungnya pengennya dua, nggak boleh satu. Wallahi. Maksud aku gini, ini tetap apa ya? Saya tetap juga ini apa, pakainya misalnya ini 19 watt, kalau nggak salah ini 19 watt. Saya pakai setidaknya 19 watt lagi gitu loh, disamakan. Jadi nanti ketika di sini sebelah sini nyala, ini dimatiin, dan harusnya satu itunya. Wallahi ya, otak orang mereka ini seringkali berpikir pokoknya dua, lu pakai lampu dua, selalu kayak gitu cuy. Dan itu perdebatan yang nggak ada habisnya, karena kayak Ibu Teh juga sama tuh. Aku udah kasih pemahaman bahwa kalau nggak pakai ya nggak pakai. Enggak, karena kamu punya banyak ini termasuk ini terus dipertanyakan nih, kulkas segala macam. Ya memang kalau Ibu memang obsesi banget sama aku kalau si Ibu itu. Ya kayak gitu. Jadi, nggak ada habisnya perdebatannya cuy, nggak ada habisnya. Gitu cuy. Padahal aku juga seperlunya aja, wallahi ya. Aku bukan tipe orang yang aji mumpung segala macam. Dan lihat, bayaran gue 3 kali lipat dari lu. Tapi gue nggak bisa menggunakan apa-apa pada saat
mereka sengaja nyalain air, bahkan ngejepret lagi, artinya lu terus-terusan menggunakan peralatan yang tinggi, bahkan pada saat aku nggak pakai, anjir. Astagfirullahaladzim, seperti itu. Entah, saat aku liatin hasilnya, ini versi gue ya. Jadi yang aku tahu dari informasi dari yang lain-lain, bahwasanya ya yang punya kosan tuh sebenarnya udah tahu seperti apa mereka, tapi mereka itu nggak tahu-tahu atau nggak mau tahu gitu loh, atau gimana nggak ngerti, masih aja sikapnya seperti itu, dan padahal yang punya kosan udah tahu banget seperti apa mereka, dan ada banyak komplain yang nyampe ke yang punya kosan sebenarnya. Aku dengar kemarin, nggak tahu dia dengan kantor atau apa, tapi ngebahas listrik, dia nyungung angket lah, segala macem lah, ya ayah sok-sokan akademis, atau sok-sokan science, atau sok-sokan apa, aku nggak ngerti, intelek nggak ngerti deh, gampang banget cuy, gue 5 menit juga kurang itu pada saat tek 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 tek, tek. Lu segini, lu segini, lu segini, tanya tuh ini, hai, dia bilang pakai angket, percuma cuy, lu angket detek apa di ini semua udah kayak preman aja, mak, cak cak cak, enggak, harus di ini lagi tiap bulan kata dia gitu, kata si M, karena si M mungkin udah gimana banget, tampillah si M, karena dia kan udah sering banget si E itu. Karena si ibu T ini pinternya, dia cuci tangan cuy, padahal dia berperan banget kalau untuk urusan mama pinter dia. Jadi kalau si ibu T itu pakai menggunakan tangan orang lain, nah sama aja dengan si ibu M juga, cuman kadang-kadang dia juga turun tangan. Yang sadis itu ibu, dia mau jadi ininya, jadi paling depan, tapi kadang-kadang ada masanya gini, karena memang kalau terutama mereka itu kalau sendiri-sendiri sebenarnya banyak diemnya sih, tapi kalau rame wow belagunya minta ampun, apalagi kalau ibu ibu sendiri juga rada turun cuy belagunya. Nah tapi kalau udah bareng-bareng tuh, udah ibu dengan ibu M ketemu tuh, wah belagunya minta ampun. Tatang peneneng ya, berani banget banget. Tapi kalau udah sendiri-sendiri beda soal, masih cuman beda lah gitu, seperti itu. Nah ini hasilnya lebih hebat menurutku, lebih bagus lah, lebih cepet, lebih praktis caranya. Jadi saya lebih merekomendasikan alat ini ya. Kalau kalian malas-malas banget ngulek segala macem, setidaknya kan teriris-iris dengan baik seperti ini, dan gampang cepet gitu kerjanya ya. Yang kalian yang pengen praktis masaknya, ini saya kemana-mana ya. Oke, lanjut ke yang tadi. Mereka pikir ini yang lebih butuh listrik. Hey, saya bisa keluar, anggap aja jalan-jalan, kalau ini masalahnya diputus ya. Mereka pikir aku yang paling bakalan kesusahan. Enggak, wallahi kalian juga lebih lebih ngotot, lebih terobsesi dengan listrik. Gue tahu kalian yang lebih terobsesi dengan listrik, kalian yang lebih memerlukan dengan biaya cuman pengennya 60.000. Kalian yang lebih terobsesi dengan listrik sebenarnya, sosokan aja, karena kalian bersatu untuk supaya gimana gue susah. Tapi jangan salah, alhamdulillahnya untuk bulan Maret ini terakhir pengiriman barang, tapi aku bilang ke temen aku bahwa aku pengen terus bekerja pada saat Ramadan, malah justru itu momen yang sangat penting buat ada banyak waktu yang bisa saya fokuskan yang lebih positif pada saat saya menjalankan ibadah puasa. Saya minta bilang saya pengen ada bahan yang harus tetap disediakan, gimana caranya gitu loh. Alhamdulillah insyaallah dipenuhi ya, karena saya nggak mau nganggur pada saat Ramadan nanti. Insyaallah dipenuhi bahan supaya selama Ramadan aku masih ada kerjaan gitu loh. Jadi pengiriman terakhir itu bulan Maret ini, bulan Maret gitu. Nanti Ramadan kan tanggal berapanya gitu, mungkin pertengahan Maret April gitu, saya nggak ada kewajiban untuk kirim barang ya. Mungkin selama 2 bulan itu biasanya setelah Ramadan nggak langsung produk apa aktivitas lagi, tapi setidaknya saya masih ada kerjaan selama bulan Ramadannya itu. Mereka pikir aku bakalan kesusahan pada saat aku nggak ada listrik, pada saat listrik diputus ini. Mungkin ada yang dengar, wallah alam, ada yang nguping maksudnya.
mereka aku bakalan rugi bla 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 segala macam. Aku bisa istirahat cuy, seriusan. Kenapa aku nggak tanganin ini? Selama mereka pikir mereka bersatu bakalan nyalahin gue, salah, salah. Gue punya jawaban untuk itu, karena sekarang ini istilahnya tanggung jawab masih ada di tangan kalian. Kalian belum menyerahkan tanggung jawab itu ke gue, kecuali tanggung jawab itu ada di tangan gue dan gue nggak menjalankan kewajiban sampai listrik diputus, gue yang salah. Tapi ini masih jadi tanggung jawab kalian ya. Jadi jangan berpikir bahwa nanti mereka akan bareng-bareng bersatu untuk nyerang gue lagi. Kalau misalnya terjadi apa-apa, gue punya jawaban cuy, walaupun gue sendirian. Nih, gue tahu yang lain-lain tuh kalau kalau masalah senangnya aja mereka mau deket kita, bantuin kita. Tapi kalau masalah hal-hal yang berat yang sifatnya susah gitu, menyingkir lah. Dan aku juga insya Allah bisa dengan pertolongan Allah ya. Ya mungkin itu aja, ini catatan supaya ada dokumen aku bahwa inilah yang terjadi pada tanggal segini, bulan segini, kejadiannya seperti ini runtutannya. Karena kalau di sidang aku mungkin bakalan banyak diem, tapi itu nggak ada menjadi pembelajaran. Harusnya gini ya, orang-orang itu harusnya nyadar kenapa tidak begitu ditanggapi sama yang bapak kos gitu loh. Kenapa dia mikir kantor kali ya, pakai angkat segala macam, percuma, di data percuma. Itu persilu doang, percuma. Makanya dari awal aku percuma, aku kayak preman petatang penteteng harus dilihatin bener-bener percuma. Apakah lu jujur? Saya bilang juga aku nggak percaya. Ya itu aja lah, tahulah sendirilah. Kalau aku wallahi demi Allah demi Rasulullah, kenapa aku semuanya dibrebrengin walaupun nggak begitu sebanyak yang dipikirkan. Kenapa aku dioptimalkan laporannya? Takut cuy, wallahi aku malah takut, kalau aku takut memakai hak orang lain gitu loh. Jadi pembayaran aku kurang, aku takut demi Allah demi Rasulullah ya. Penggalang dana umat, penerima dana umat sorry, maaf, ini aku saking keselnya ini ya. Dan aku donatur ya, karakternya aku donatur, insya Allah, amin. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.